Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, masih bersama Setia Budi Ikan, yang mana pada hari ini kita sengaja ingin menyampaikan bagaimana cara memberi pakan ikan gurame yang benar. Jadi seperti ini saudaraku. Yang pertama-tama ini daun tales saudaraku. Ini daun tales ini sudah hampir berapa jam ya saudaraku tidak langsung kita masukkan. Karena apa? Di dalam daun tales ini saudaraku, getahnya masih ada. Kalau kita petik langsung kita taburkan, maka kadang-kala nanti airnya akan menjadi keruh ataupun mengakibatkan airnya itu gatal saudaraku. Airnya gatal. Jadi ini kita memberi pakan makan yang sudah 1 jam 2 jam, bahkan ini udah hampir setengah hari kita masukkan di sini. Tujuannya apa? Supaya getahnya sudah tidak ada lagi. Nah ini saudaraku, jadi ini sengaja kita tidak kita petik langsung kita berikan, karena tujuannya supaya si ikan ini terutama airnya tidak menjadi gatal. Apalagi daun tales yang daun lebar saudaraku. Jadi daun tales yang daun lebar tidak boleh saudaraku langsung dimasukkan seperti ini, daun lebar seperti ini saudaraku. Nah ini alhamdulillah Setia Budi ini sudah bisa buat mobil odong-odong untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Ini saudaraku juga ada punya alhambulan saudaraku, alhamdulillah untuk mereka. Tapi ini Setia Budi Ikan, dan alhamdulillah juga kita sudah ada mobil pribadi. Ini kaitannya kita memelihara ikan gurame dan nila saudaraku ya. Ini daun lebar seperti ini saudaraku. Ini jangan sekali-kali kita potong, ini daunnya lebar ini seperti ini langsung kita masukkan. Kenapa? Ini getahnya gatal saudaraku. Getahnya seperti ini nih. Ini membuat gatal saudaraku. Jadi diendapkan dulu setengah hari. Itu saudaraku, jangan langsung dimasukkan. Kalau syukur-syukur dijemur dengan sinar matahari seperti ini saudaraku. Nah, matahari ini ciptaan Allah ya Allah. Nah, jangan langsung dimasukkan. Nah, supaya tidak menjadi gatal saudaraku. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya saudaraku. Ini kolam juga saudaraku. Ini ada si kliwon ini, kesayangan Rasulullah ini kucing ini. Ini makan ikan yang mati, kadang-kala yang nggak layak lagi dimakan manusia, maka menjadi kesukaan si kliwon. Jadi ini saudaraku. Nah, ini kalau ini jangan langsung dimasukkan ya saudaraku ya. Kalau yang ini masih mending kalau langsung dimasukkan saudaraku. Tapi yang itu nanti akan menimbulkan kolamnya itu menjadi gatal airnya saudaraku. Nah, ini kan gurame saudaraku, kita beri pakan daun tales. Nah, itu ke bawah itu sedotan aqua itu, jangan sampai ada plastik-plastik ya saudaraku ya. Tapi kalau saudaraku punya kolam ikan gurame jauh dari rumah, ikannya besar-besar, supaya tidak dipancingi saudaraku, maka dikasih ranting-ranting bambu saudaraku. Jangan daunnya saudaraku. Jadi setelah nggak ada daunnya itu, rantingnya dimasukin di kolam-kolam gitu. Supaya apa? Supaya orang yang mau niat jahat mau mancing ikan susah saudaraku. Nah, ini kasihan kadang-kala kemarin komen, "Wah, gimana ya Pak ngatasi penyakit yang kepalanya hitam?" Nah, kalau kepalanya hitam ataupun manusia seperti itu saudaraku. Selain itu ya banyak-banyakin berdoa lah saudaraku ya. Jadi rezeki ini ada yang ngatur saudaraku. Jadi di kolam itu dicari mana tempatnya yang tengahnya. Kita sambil memohon dengan Allah, ya Allah, baca qul huwallahu ahad, Allah somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan enggak dikasih bismillah ya saudaraku ya. Jadi di bumi itu digedukkan begini, di tengah kolam itu digeduk-gedukan begini saudaraku 3 kali, terus baca qul huwallahu ahad, minta pertolongan sama Allah saudaraku, supaya kolam kita ini aman, supaya menguntungkan juga. Karena qul huwallahu ahad ini saudaraku, Al-Ikhlas ini punya kodamnya itu penunggunya Abdul Wahid. Jadi dia itu membantu kita saudaraku. Ini goib itu adalah saudaraku. Jadi intinya membaca kulhu, selain itu kita berjuang juga mengasih ranting-ranting bambu saudaraku, supaya ikannya tidak diambil orang. Nah, ini harapan saya kepada saudara-saudaraku Setia Budi Ikan, penggemarnya, supaya mendapatkan keberhasilan dengan cara berbudidaya ikan gurame. Ini itu dimakan saudaraku. Ini sebenarnya saudaraku, ini kolam ini menghasilkan banyak saudaraku, hampir 1 ton saudaraku, bahkan bisa lebih loh saudaraku ini. Nah, ini kita pancing pakai pelet ya saudaraku ya. Ini ada peletnya saudaraku, pancing pakai pelet ya. Sebenarnya daun tales ini suka saudaraku, cuman ini kan ikan gurame ini tergolong ikan pemalu saudaraku. Ikan pemalu dia. Nah itu. Nah, ikan pemalu. Nah, itu ada saudara. Nah itu saudara. Nah itu saudara. Nah itu dia mulai. Ini banyak ikannya sebenarnya saudaraku. Cuman kadang-kadang tuh reaksinya saudaraku.
Nah, airnya ini saudaraku, endapan yang di bawah itu kita masukkan di sini saudaraku. Kita masukkan di sini di lubang ini menjadi pakan lele. Pakan lele, pakan belut saudaraku. Ini belut saudaraku. Nah, ini daun eceng gondoknya subur-subur saudaraku. Ini dari kotoran ikan gurame saudaraku. Sudah itu kita masukkan ke sini menjadi pakan si gurame. Nah, ini saudaraku. Nah, ini di dalamnya nih lele, lele lagi ya Allah, belut saudaraku. Saya ini ngomong lele terus ya saudaraku dari tadi ya. Itu belut saudaraku. Cuman kalau kita mau lihat belutnya dia di bawah. Dengar saya ngambil eceng gondok dia langsung tenggelam saudaraku. Jadi kotoran ini pindahkan ke sini, kasih air sedikit jangan sampai kering saudaraku. Karena ya airnya nyemok-nyemok saja lah. Setelah itu masukkan aja belut yang ukurannya sama ya saudaraku ya. Masukkan belut yang ukurannya sama, jangan karena belut ini kanibal juga saudaraku. Kalau ada yang besar yang kecil habis. Si kanibal jadi ukurannya yang sama, masukkan sini. Udah nggak usah dikasih makan apa aja, nanti besar-besar sendiri. Walah gede-gede saudaraku. Dari kotoran si gurame ini pindah ke sini. Nah sudah itu kasih air, masukkan belutnya langsung nggak apa-apa saudaraku karena airnya sudah kotorannya tidak terlalu kayak lele saudaraku. Saya tadi ngomong lele terus ya saudaraku ya. Nah, ini kalau bicara lele saudaraku, kasih tahu lele saudaraku. Jadi setiap budi ikan ini melihara lele juga saudaraku. Belut, lele, ikan gabus, kan gabusnya belum. Ini ya, ini lele. Nah, ini untuk indukannya saudaraku, untuk penetasan. Kalau pembesaran saya kurang menguntungkan, bukan saya nggak terima kasih rezekinya ya Allah, kurang menguntungkan saudaraku kalau pembesaran. Nah, kalau untuk penetasan keuntungannya bisa 100% saudaraku. Ini kembali lagi ke ini saudaraku, ini untuk anakannya gurame. Jadi ini saudaraku, cara memelihara ikan gurame saudaraku, cari bibit yang sehat, yang gesit, yang lincah. Belinya ya sekurang korek boleh. Kalau memang belum menetaskan, nanti saya kasih contoh lah saudaraku di konten yang akan datang cara penetasan gurame. Nah, ini saudaraku, sebenarnya banyak ini guramenya saudaraku. Banyak ini saudaraku. Saya coba sebenarnya. Banyak ini guramenya saudaraku sebenarnya. Nah, ini saudaraku. Ini yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya kemarin ada yang memasukkan patin ke dalam ini. Karena anak-anak itu senang lihat ikannya kayak ikan paus ini. Sampai saya buat lukisan seperti ini saudaraku. Yang paling penting pace ini ya saudaraku ya. Pace ini daunnya sekaligus buahnya disukai oleh si ikan saudaraku. Nah seperti ini. Ini disukai daunnya sama si ikan, termasuk pace. Pace ini bisa jadi obat saudaraku. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini saudaraku. Terus ikannya direndam di sini saudaraku. Direndam di sini. Itu saudaraku. Terus insya Allah jadi sehat saudaraku. Nah, ini kan gurame saudaraku. Kita carikan ikan. Nah, ini kan juga saudaraku. Ini kan. Inilah kita. Sarungnya kita angkat. Saya pakai sarung saudaraku. Sarung ini saya. Iya pak. Sarung. Ini enggak basah sarung saya saudaraku. Nah, ini kan juga saudaraku. Ini di samping-samping rumah kita potong-potong seperti ini saudaraku. Nah, ini jemuran ya. Ini kalau jemuran ini kalau orang Bali nggak bisa kita lewat di bawahnya saudaraku. Nah, tapi apapun agamamu, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku saudaraku. Ini saudaraku. Luka dia saudaraku. Mau kita obatin saudaraku. Kita obatin. Sakit saudaraku. Kurangnya sakit saudaraku. Kita obatin supaya sembuh sakitnya. Siang dia saudaraku. Nah ini dimasukkan ke daun pace saudaraku. Nah seperti ini. Ini umurnya sudah. Itu dah. Ini gurame sudah kita obatin.
Dengan daun pace dengan daun pahanya saudaraku. Nah, ini. Ayo, saudara. Nah, ini saudaraku. Saudaraku, saya mau ini ngobatin ikan dulu ya saudaraku ya. Saya tutup dulu ya saudaraku ya. Ikannya supaya sembuh, supaya sehat lagi saudaraku. Karena kemarin dia berantem dengan yang lain. Nah ini saudaraku, bersungguh-sungguhlah engkau memelihara ikan saudaraku ya. Manjada wajada, jangan lupa berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, semoga yang subscribe panjang umur, ya Allah yang nonton, ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fitin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa atwahida hisab, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasuyufal muktalibata wasada ida wal minhan amat horo minha wa mabatona min baladin hada hoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, alhamdulillah telah menonton video kami lagi berduka ini kan guramenya lagi sakit, mau kita obatin ya saudaraku ya. Selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Ikan, ya Allah, tabarakallah.